Wah, anak saya diterima jadi PNS, oh anak saya di warung saya rame hari ini. Aduh, hari ini saya tutup lebih cepat karena dagangan cepat habis. Buat saya itu setiap hari baca itu, wah itu sebuah penghargaan tiap hari. Kalau pagi-pagi diisinya udah sama gosip, diisinya udah sama hal-hal negatif, ya sepanjang hari itu bakal seperti itu. Banjir kemarin nih seru banget kita. Seru? Iya. Oh iya, gimana dong? Kita sampai nyemplung-nyemplungan gitu, bagiin makanan, dan buat mereka nih, wah. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Karena ini kita belajar dari awal-awal Wahyu berdiri itu, kita ada 250 warung yang kita renovasi. Kita cat ulang gitu ya. Tapi ternyata dari 250 itu ya again karena mereka dapatnya cuma-cuma, mereka jadi take it for granted, jadi hasilnya juga ada beberapa yang akhirnya jadi kotor lagi dan sebagainya. Nah, akhirnya ya udah kita belajar dari sana, yuk kita beresin orangnya. Oke, berarti sekarang ada 13.000 Wahyu yang ada di mana-mana? Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi. Oke, wow, itu baru Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi aja udah 13.000 ya. Apalagi di daerah-daerah, maksudnya Indonesia kan begitu luas. Yes. Begitu banyak potensinya. Goalnya, mimpi besarnya Wahyu harus di Indonesia, tapi pengen juga nih, seru juga kalau ada warteg di luar negeri gitu yang bisa mempopulerkan masakan Indonesia gitu. Betul, jadi kayak food street gitu ya. Food street ya. Kan seru ya kalau misalnya ada pasar malam, maksudnya di luar negeri, tapi ya warteg Indonesia. Ya kan? Dia bisa touchscreen juga. Bisa touchscreen, bisa kerupuk, cabai, tahu gitu ya. Oke, tapi berarti semua yang sekarang yang tergabung di Wahyu bisa terlihat dong, misalnya omsetnya berapa, makanan apa yang paling lebih sering dipesan dan seterusnya. Nah, sebenarnya itu bisa ketika kita udah mengimplementasi teknologi di dalamnya semua gitu. Nah, saat ini kita memang masih proses untuk adaptasi pengenalan teknologi ke semuanya. Nanti ketika semuanya udah dijalankan, enak tuh, kita udah bisa dapat data. Nih tempe orek nih mana nih yang paling laku gitu dan sebagainya. Jadi semua data itu yang kita bisa dapatkan. Ya, tapi memang bertahap ya. Tapi benar sih, yang paling penting itu bukan teknologinya, tapi yang paling penting adalah sumber daya orangnya dulu yang akan menggunakan teknologi itu. Benar. Karena teknologi secanggih apapun, tapi kalau sumber dayanya juga tidak terupgrade, akan sia-sia di tangan mereka. Mesinnya juga nggak dipakai anyway gitu. Benar. That's nice. Terus kalau dari Peter sendiri berarti warteg mana nih yang dikunjungin? Yang paling sering sih sebenarnya kita ada satu warteg, karena memang itu jadi flagshipnya kita. Jadi memang udah kita perbaiki semuanya. Itu di daerah Cideng. Jadi setiap kali ada siaran pasti selalu di sana. Akhirnya jadi di sana terus. Tapi memang kita sekarang lagi ada juga beberapa flagship yang kita kembangkan juga, ada di daerah Kemang dan sebagainya. Nah, ini yang buat istilahnya proyek percontohan nih. Gitu. Ya memang harus ada contoh supaya yang lain juga bisa melihat seperti itu kan. Benar. Iya. Kalau di Indonesia itu kan SDM sebenarnya yang paling sulit ya. Karena buat saya pribadi pun ketika saya balik ke Indonesia, saya juga melihat bahwa ya Indonesia tuh sometimes kadang-kadang kita butuh SDM, orangnya banyak, tapi kadang-kadang SDM-nya tidak kualitasnya masih bisa lebih ditingkatkan gitu. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Pasti banyak banget dong hal-hal yang sempat buat pusing, stres gitu. Tapi apa yang membuat seorang Peter tetap gigih dan terus mau berjuang di sana? Sebenarnya kalau misalnya kita bicara SDM, dari saya pribadi sebenarnya saya suka ketika bisa mendevelop SDM yang tadinya biasa-biasa saja dan akhirnya bisa luar biasa. Buat saya itu sebuah hal yang baik sekali menurut saya. Jadi yang buat saya ketika kerja di Wahyu itu, dia harus bisa jadi lebih baik daripada sebelumnya. So goalnya itu, goalnya yang saya selalu terapkan ke tim yang kerja di Wahyu itu adalah, Wahyu ini ajang buat mereka belajar. Pertama, ajang buat mereka belajar supaya lebih baik. Yang kedua, udah belajar digaji lagi, ya kan. Terus kemudian yang ketiga, mereka juga bisa
jadi lebih berarti karena apa yang dilakukan di Wahyu itu memberikan dampak yang baik buat banyak orang. Jadi buat mereka juga sebuah mereka jadi bisa tergabung di dalam social movement juga sebenarnya. Jadi udah belajar, dibayar dan juga sosial gitu. Betul. Jadi hal-hal itu yang bisa mendorong orang jadi yang kerja di Wahyu jadi punya tujuan sebenarnya gitu. Jadi makanya syaratnya ya memang itu harus mau belajar dan berani berubah gitu. Jadi mereka harus bisa beradaptasi, mereka harus mau naik level terus, harus mau kurangin egonya gitu kan. Jadi ya itu. Iya, and find meaning ya, maksudnya ketika kita bisa melakukan sesuatu dan bukan hanya dari segi uang tapi ada meaning juga, kita menjadi bagian dari perubahan dan berdampak dan dampaknya nyata. Apalagi kan kalau misalnya dia bisa benar-benar melihat pengusaha warteg yang awalnya sebelumnya biasa-biasa aja sekarang menjadi lebih baik, itu kan meaningful. Bener. Aduh banyak banget kalau dengar cerita dari tim lapangan yang mereka merasakan bahagia yang tidak bisa dibayar dengan uang sebenarnya. Mereka bisa ngebantu orang dan sebagainya. Kayak banjir kemarin nih seru banget kita. Seru. Oh iya, gimana dong? Pasti banyak yang terdampak dong banjir. Makanya kita juga dari beberapa warteg kita beli makanannya dan kita salurkan ke teman-teman yang terkena bencana banjir ini gitu. Jadi kita sampai nyemplung-nyemplungan gitu bagiin makanan dan buat mereka nih wah. Jadi kerja bukan cuma sekedar kerja tapi juga bisa berarti juga gitu. Betul. Dan semua itu tidak akan mungkin bisa berhasil kalau tidak mempunyai leader yang bukan hanya visioner tapi punya hati. Harus punya hati. Pas banget tuh hashtagnya kita Wahyu dari hati. Oh iya, benar. Bisa ngeramal. Berarti itu hashtag sesuatu yang memang ada di top of people's mind. Misalnya the fact that I can think of that, itu kan berarti kan berarti kena. Oh emang betul ada hashtagnya? Iya, jadi kalau saya cari kita punya 2 hashtag memang, hashtag Wahyu di mana-mana sama hashtag Wahyu dari hati. Karena apa yang kita lakukan itu selalu dari hati dan yang dari hati itu lebih berarti. Betul. Tapi saya selalu salut. Maksudnya saya suka banget kalau The Mary Riana Show gitu di tamu-tamu yang saya undang. Itu sometimes kadang-kadang yang membuat saya amazed itu bukan hanya dari hasil yang sudah dicapai, bukan hanya dari pencapaiannya. Maksudnya berhasil masuk Fortune magazine 40 under 40. Tapi menurut saya seringkali tuh yang saya selalu salut adalah habits, mindset, hal-hal yang dilakukan setiap hari itulah yang membentuk Peter Sharon menjadi Peter Sharon sekarang. Saya salut ketika saya baca di salah satu artikel what you do every morning itu menurut saya sesuatu hal yang sangat ritual. And I think I personally believe bagaimana kita men-start hari itu sangat berpengaruh gitu untuk hidup kita. You start the day by bukan hanya berdoa tapi berbicara dengan Tuhan. Buat saya itu it's a like recharge, kayak benar-benar nge-charge diri gitu dan nunjukin bahwa memang kita nggak mampu nih gitu. Ya seperti yang kita bilang kan di depan kita nih banyak challenge gitu, banyak tantangan dan kalau kita tahu bahwa kita manusia yang lemah gitu, manusia yang cuma sekedar daging yang kita sehebat-hebatnya kita ya tetap kita just a human gitu. Makanya kita perlu someone yang beyond gitu, yang kita tahu ya Tuhan lah yang bisa memampukan kita. Makanya buat saya ketika pagi-pagi kita udah ngobrol, udah minta arahan, udah ditenangkan, udah diberi damai sejahtera, tuh lewatin hari itu pasti jadi lebih enak, lebih kuat, betul. Jadi makanya seharian itu sebenarnya tergantung dari paginya kita sebenarnya. Kalau misalnya seharian itu kita merasa moodnya kurang, seharian itu kita merasa kok lemes banget, ya mungkin di paginya ini kita kurang charge gitu. Di paginya ini kita mungkin kurang diisi, makanya jadi kering sepanjang hari kita gitu. Tapi kalau di paginya kita udah diisi dengan yang benar, jadi kayak punya energi gitu loh.
Iya, iya. Makanya tergantung paginya diisinya sama apa. Kalau pagi-pagi diisinya udah sama gosip, diisinya udah sama hal-hal yang negatif, ya sepanjang hari itu bakal seperti itu. Benar itu penting banget. Maksudnya kalau kita aja sangat memilih akan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, apalagi dengan pikiran dan hati kita kan, itu that's very important. Yes. Dan kadang kita lupa untuk memasang filter untuk hal-hal seperti itu ya. Benar banget. Tapi I really appreciate that, dan menurut saya salah satu hal yang saya lihat dari seorang Peter Scherer adalah you know how to be grateful and appreciate things. Salah satunya adalah kita kan terakhir kali ketemu di acara Metro TV waktu itu kan. You are one of the nominate of Person of the Year, CEO of the Year waktu itu tahun 2019. Okay. Dan ini salut banget karena kadang-kadang kalau seseorang itu tidak menang, walaupun di nominasi aja itu kan sesuatu yang luar biasa banget. Tapi sometimes kadang-kadang as an achiever, there's something like but you're different. You are grateful for that bahkan. Of course, ya, Wahyu baru 2 tahun dan siapalah Wahyu, siapalah Peter gitu dibanding nama-nama besar yang ada di meja, dan saya bisa bersanding dengan mereka, itu buat saya sebuah achievement gitu. Jadi ya saya bersyukur, kata intinya adalah mengucap syukur di dalam segala hal, baik atau buruk gitu. Jadi buat saya, buat saya bersyukur banget gitu. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Oke. Tapi yang paling buat saya itu just a bonus. Award, achievement itu buat saya bonus. Tapi yang paling penting adalah kita benar-benar yang di lapangan, yang realnya, bagaimana kita bisa berkontribusi in the real, itu yang paling penting sih. Itu penghargaan yang terbesar yang bisa kita lihat sendiri dan kita rasakan sendiri ya. Penghargaan terbesar menurut saya ketika ada beberapa pemilik warung yang WhatsApp saya bilang, wah anak saya diterima jadi PNS, anak saya di warung saya rame hari ini, hari ini saya tutup lebih cepat karena dagangan cepat habis. Buat saya itu setiap hari baca itu, wah itu sebuah penghargaan tiap hari. Betul. Dan itu nggak mungkin bisa terjadi kalau seorang Peter Scherer tidak menerima wahyu yang sudah diberikan kepada dan dimandatkan kepada dia. Dan saya juga berterima kasih buat seluruh tim Wahyu sebenarnya yang udah percaya sama apa yang dikerjakan oleh Wahyu dari awal gitu. Tanpa sekarang kita ada 180 orang yang kerja di Wahyu. Jadi tanpa mereka sebenarnya Wahyu juga nggak bisa seperti sekarang gitu ya. Ada 180 orang yang luar biasa, khususnya mereka yang di jalan yang setiap hari kena hujan, mungkin macet, panas gitu, tapi tetap dengan hashtag Wahyu dari hatinya serve mereka gitu ya. Oke. Two more questions yang saya mau tanya. Sebenarnya ada banyak pertanyaan yang pengen saya tanyakan, tapi yang the first one is sebagai seorang startup founder, there always be problem and more problem. Bahkan you love problems kan? Ya, tapi pernah nggak sih ngerasa bahwa there's some problems that nggak bisa di solve? Dalam arti tuh kadang-kadang kan nggak semua orang, nggak semua founder kita selalu punya jawaban untuk semua permasalahan kan? And how do you do when that happens? Apa yang dilakukan? Biasanya kita kesalahan saya waktu sebelum-sebelumnya kenapa banyak bisnis saya gagal adalah karena saya terlalu bergantung sama diri saya sendiri sebenarnya. Jadi one man show. Nah di AR saya bersyukur saya punya partner gitu yang saling bisa melengkapi dan menutupi kekurangan gitu. Nah di Wahyu juga saya bersyukur saya nggak kerja sendirian, saya ada co-founder yang lain yang bisa menutupi segala kekurangan saya. Makanya ketika saya ada masalah biasanya yang pertama yaitu kita diskusi, tapi sebelum diskusi kita doa dulu gitu. Jadi biasanya kita brainstorm. Lihat nih solusinya apa, jalan terbaik yang kita bisa lakukan apa gitu. Jadi nggak benar-benar kayak mikirin aduh apa ya, jadi gua harus gimana ya gitu. Jadi nggak sendirian gitu. Memang butuh partner, butuh Tuhan yang kasih hikmat dan sebagainya gitu. Untuk bertukar pikiran dan cari solusi ya.
Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.